Selamat siang, Bu Triza Mudita. Saya Endah Pusporini dari kelas MR21. Perkenalkan saya untuk mempresentasikan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah Analitika Bisnis untuk permasalahan Alphabet Company. Saya akan menggunakan analisis deskriptif dan prediktif. Isi dari presentasi ini mencakup introduction, analisis deskriptif, analisis prediktif, kesimpulan, dan rekomendasi. Untuk introduction-nya, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan Alphabet. Perusahaan Alphabet adalah sebuah perusahaan maintenance di Amerika Serikat. Perusahaan ini menyediakan servis untuk akses, delivers, install, repair, dan replace. Seorang manajer regional ingin mengukur mengenai performa dari company. Dia meng-hire pihak ketiga untuk melakukan investigasi terhadap customer satisfaction yang berhasil dikumpulkan mulai dari 1 September 2020 sampai dengan bulan 19 Juli 2021. Berikut adalah data yang menyajikan tentang hasil dari customer satisfying. Terdapat required date, work date, technician, warranty labor, warranty part, labor hours, part cost, payment, weight, labor rate, labor cost, labor fee, part fee, total cost, total fee, required date, and customer rating. Berikut adalah penjelasan mengenai kolom yang ada di worksheet sebelumnya. Untuk analisa deskriptif. Analisa deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan Excel. Pertama-tama saya akan mencari tren layanan dari setiap layanan yang dipilih oleh customer. Untuk wilayah terbanyak yang menggunakan layanan Alphabet Company adalah Northwest dan South, yaitu sebesar 17% dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Untuk lead tech yang banyak melakukan pekerjaan adalah Han, yaitu sebesar 24%. Untuk servis yang dipilih, yang terbanyak adalah Access, yaitu sebesar 42%. Dan layanan ini diolah dengan menggunakan pie diagram. Lalu untuk Rush, lebih banyak no rush, yaitu sebesar 89%. Warranty labor yang dipilih pun terbanyak adalah no warranty labor, yaitu sebesar 96%. Dan untuk warranty parts, yang terbanyak pun adalah no warranty parts, yaitu 90%. Untuk labor hours, itu untuk waktu 0,25 hours, yaitu sebesar 39%. Untuk payment yang dipilih, ya terbanyak adalah account, yaitu sebesar 45%. Dan customer rating yang di-input oleh customer pada kita terbanyak adalah di level 7, yaitu sebesar 31%. Lalu selanjutnya saya melakukan analisis customer rating, karena memang yang ingin kita lihat adalah indikator yang mempengaruhi customer untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan dari Alphabet Company. Customer rating ini saya breakdown menjadi per level, yaitu mulai dari level 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan tools yang ada di dalam Excel. Dan berikut adalah tampilan dari analisis deskriptif tersebut. Kita akan mendapatkan data mean, standard error, median, mode, standard deviation, lalu yang dipakai adalah minimum, maksimum, dan count. Untuk customer rating 5, mode-nya itu yang terbaik adalah 76, lalu minimumnya 20, maksimumnya 119, summary-nya 408, dan count-nya 66. Itu untuk weight-nya. Lalu untuk labor, total cost, dan total fee, datanya seperti yang ada di dalam layar. Begitupun untuk customer rating yang level 6, level 7, level 8, level 9, dan level 10. Penjelasannya akan
Saya jelaskan di slide berikutnya, yaitu di visualisasi customer rating. Jadi dari tabel-tabel yang di atas tadi, customer rating 5 dapat kita simpulkan untuk pelanggan yang memberikan rating 5 untuk kepuasan pelanggan ada sebanyak 66 pelanggan dari total 858 pelanggan. Waktu tunggu tercepat adalah 20 hari dan waktu tunggu terlama adalah 119 hari. Pengerjaan tercepat adalah 0,25 jam dan yang terlama adalah sebesar 7,5 jam. Total biaya terendah adalah 34,3 US dollar dan yang terbesar adalah 2.565,78 US dollar. Total fee terendah adalah sebesar 0 dolar dan yang terbesar adalah 1.187,16 US dollar. Untuk customer rating, pelanggan yang memberikan rating 6 untuk kepuasan pelanggan ada 251 pelanggan dan dari 858 pelanggan. Waktu tunggu tercepat 8 hari dan waktu tunggu terlama adalah 164 hari. Pengerjaan tercepat adalah 0,25 jam dan yang terlama adalah 8 jam. Total biaya terendah adalah 22 dolar dan yang terbesar adalah 2.566,52 dolar. Total fee terendah adalah 0 dolar dan yang terbesar adalah 2.588,52 dolar. Untuk customer rating 7, yang memberikan rating 7 adalah sebanyak 270 pelanggan dari total 858 pelanggan. Waktu tunggu tercepat adalah 1 hari dan waktu tunggu terlama adalah 154 hari. Pengerjaan tercepat adalah 0,25 jam dan terlama adalah 8,5 jam. Total biaya terendah adalah 26,22 dolar dan yang terbesar adalah 6.101 dolar. Total fee terendah adalah 0 dolar dan yang terbesar adalah 6.101 dolar. Untuk customer rating 8, ada sebanyak 179 pelanggan. Untuk waktu tercepat di rating 8 ini adalah 0 hari dan waktu tunggu terlama adalah 37 hari. Pengerjaan tercepat adalah 0,25 jam dan terlama adalah 7 jam. Total biaya terendah adalah 27,8 dolar dan yang terbesar adalah 3.956 dolar. Total fee terendah adalah 0 dolar dan yang terbesar adalah 3.956,25 dolar. Untuk customer rating 9, pelanggan yang memberikan rating 9 untuk kepuasan pelanggan adalah sebanyak 73 pelanggan dari total 858 pelanggan. Waktu tunggu tercepat adalah 0 hari dan waktu tunggu terlama adalah 16 hari. Pengerjaan tercepat adalah 0,25 jam dan yang terlama adalah 1,5 jam. Total biaya terendah 27,02 dolar dan yang terbesar adalah 1.231,5. Total fee terendah adalah 0 dolar dan yang terbesar adalah 1.231,5 dolar. Untuk customer rating 10, pelanggan yang memberikannya ada sebanyak 19 pelanggan dari total 858 pelanggan. Waktu tunggu tercepat adalah 0 hari dan waktu tunggu terlama adalah 7 hari. Pengerjaan tercepat adalah 0,25 jam dan terlama adalah 1,5 jam. Total biaya terendah adalah 20,46 dan yang terbesar adalah 1.880,24. Total fee terendah adalah 0 dolar dan yang terbesar adalah 1.880,24 dolar. Mengapa yang saya pilih adalah waktu tunggu atau wait sama labor hour dan juga total cost dan juga total fee, karena ini yang dianggap akan sangat berpengaruh terhadap penilaian customer terhadap kinerja dari Alphabet Company. Untuk analisis prediktif, berikut adalah variabelnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, independent variable adalah wait, labor hours, total cost, total fee, dan dependent variabelnya adalah customer rating. Untuk analisis prediktif, akan digunakan SPSS. Penentuan cluster. Untuk mencari cluster yang paling profitable, menggunakan fungsi analyze, classify, k-mean cluster. Variabel yang digunakan adalah total cost dan total fee. Nah, dari tabel tersebut, cluster 2 adalah yang paling profitable karena nilai total cost dan total fee-nya paling besar.
sehingga memberikan keuntungan yang paling banyak pada perusahaan dibandingkan dengan 7 klaster lainnya. Sedangkan untuk melihat klaster mana yang membutuhkan perhatian, digunakan variabel weight dan labor hours. Jadi dari weight dan labor hours, kita bisa melihat di klaster 1 dan 6 yang paling membutuhkan perhatian, karena nilai weight dan nilai labor hours-nya yang besar. Hal ini akan sangat buruk bagi penilaian dari kepuasan pelanggan. Penentuan faktor. Untuk melihat faktor yang berasosiasi bersama dan yang berpengaruh terhadap customer satisfaction, digunakan fungsi analyze, regression, linear. Lalu akan tampil tabel seperti di kolom kiri ini, yaitu ada tabel ANOVA dan tabel koefisien. Di tabel ANOVA, nilai signifikannya di bawah 0,05. Hal ini menandakan bahwa secara bersamaan, keempat faktor ini berpengaruh terhadap customer rating. Jadi, kalau keempat faktor ini digabungkan, yaitu weight, labor hours, dan total cost serta total fee, maka secara bersama-sama keempat faktor ini akan mempengaruhi dari customer rating. Namun bila dilihat dari tabel koefisiennya, hanya weight yang signifikan berpengaruh terhadap customer rating, karena nilainya di bawah 0,05. Kesimpulan. Kesimpulan yang diterima oleh Kesimpulan, pelayanan yang diterima oleh pelanggan bisa dianggap masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari persentase customer rating terbanyak adalah 7, dan customer rating yang di bawah 7 lebih banyak dibandingkan dengan customer rating di atas 7. Nilai yang diberikan pelanggan ini sangat dipengaruhi oleh waktu tunggu, dan lamanya permintaan mulai dikerjakan sejak tanggal permintaan yang bisa mencapai 164 hari. Ini sangat lama, customer menunggu untuk dilakukan pekerjaan mulai dari tanggal dia meminta order pekerjaan. Untuk sebaran pelayanan, yang terbanyak dilakukan untuk wilayah South dan Northwest sebesar 17%, sedangkan untuk wilayah East, Southeast, Northwest masih di bawah 10%. Untuk labor hours, total cost, dan total fee tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Rekomendasi. Melihat hasil custom rating dan hasil pengolahan datanya, maka perusahaan ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk peningkatan berkelanjutan. Antara lain, yang satu, mengurangi waktu tunggu. Karena waktu tunggu yang terbilang mencapai cukup lama, yaitu sebesar 164 hari. Nah, waktu tunggu ini yang memiliki nilai signifikan untuk mempengaruhi customer rating. Jadi, perusahaan harus melakukan usaha untuk mengurangi waktu tunggu atau wait. Lalu yang kedua adalah memperluas promosi ke wilayah yang masih sedikit menerima layanan, yaitu wilayah East, Southeast, dan Northwest. Terima kasih atas kesempatannya dan juga atas bimbingannya selama ini, Bu Triza Mudita. Saya Endah Pusporini mengucapkan terima kasih.